Saya Mr. Sorchan. Saya akan membawakan channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang bagaimana sang navigator itu berpikir jauh ke depan. Berpikir jauh ke depan. Hanya ada segelintir hal yang lebih mengecewakan daripada terkejut. Terutama saat seseorang yang semestinya bisa membantu kita hanya berdiri dan menyaksikan semua itu terjadi. Itulah mengapa berpikir ke depan untuk orang lain adalah bagian dari tugas kita sebagai navigator. Sebagai pemimpin dan mentor, kita pernah menginjak tempat yang belum pernah dicapai oleh mereka, merasakan pengalaman yang belum pernah mereka alami, dan mereka belum memperoleh wawasan yang kita miliki. Kita mampu menyiapkan mereka menghadapi apa yang mereka alami nanti. Perhatikan perkataan dari komedian Arnold H. Glasgow. Salah satu ujian kepemimpinan adalah mengenali masalah sebelum situasi menjadi genting. Orang yang tak berpengalaman yang sedang kita bantu, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Maka kita perhatikan 4 fakta dalam proses ini. Yang pertama, semua orang menghadapi masalah. Ada yang menyindir begini, jika kita tetap tenang ketika semua orang di sekitar kita tidak, berarti kita tidak memahami masalahnya. Saat kita membimbing dan membantu sesama untuk bertumbuh, mungkin kita sadar mereka berharap suatu hari nanti semua masalah mereka lenyap. Namun, mereka harus menyadari bahwa setiap orang memiliki masalah. Sejauh apapun mereka berjalan atau sesukses apapun mereka nantinya, mereka akan menemui kesulitan. Seperti yang dikatakan pengacara Albert Hobart mengatakan, orang yang terbebas dari masalah berarti sudah berhenti bermain. Barna Research Group meneliti 1.200 orang dan mereka disuruh mengisi kuesioner apa masalah terbesar dalam hidup. Hasilnya seperti ini. 35% masalah keuangan, 16% masalah pekerjaan, 12% kesehatan pribadi, 8% waktu dan stres, 7% menjadi orang tua, 6% tingkat pendidikan, 3% rasa takut terhadap kejahatan, dan 3% hubungan pribadi. Dari data ini mengungkapkan bahwa setiap orang pasti memiliki masalah, dan memang masalah yang utama adalah di bidang keuangan. Lalu yang kedua, orang sukses menghadapi lebih banyak masalah daripada orang gagal. Kesalahpahaman lain yang sering terjadi kepada orang adalah kalau menjadi orang sukses berarti tidak mengalami masalah. Namun ini tidak benar. Justru menurut buku Holy Sweet karangan Tim Hensel, pada tahun 1962, Victor Mildred Guercel menerbitkan hasil penelitian yang mengungkapkan rahasia kesuksesan dari 413 orang. Setelah meneliti bertahun-tahun, faktanya dari 413 orang itu 392 orang mereka menjadi sukses karena mengatasi rintangan yang sulit. Untuk menjadi sukses, mereka menghadapi rintangan yang sulit. Mereka, orang-orang besar itu, menjadikan masalah sebagai kesempatan, bukan sebagai rintangan. Lalu yang ketiga, uang itu tidak mengatasi masalah. Keyakinan keliru adalah bahwa uang mengatasi masalah. Justru sebaliknya, orang-orang yang memiliki uang yang banyak biasanya merasa kurang puas dan memiliki
masalah-masalah tambahan. Ada survei yang dilakukan Ernie J. Jelinski, orang yang berpenghasilan setahun 75.000 US dollar dan yang di bawah 75 US dollar. Orang kaya yang bermasalah dengan alkohol dan narkoba ternyata lebih besar persentasinya daripada seluruh populasi pada umumnya. Ini teori saya tentang seberapa baik kita menangani uang yang banyak. Jika kita bahagia dan membereskan masalah dengan baik, ketika berpenghasilan 25.000 dolar per tahun, kita akan bahagia dan membereskan masalah dengan baik ketika berpenghasilan lebih tinggi. Jika kita tidak bahagia dan tidak membereskan masalah dengan baik ketika berpenghasilan 25.000 dolar per tahun, hal yang sama akan terjadi ketika berpenghasilan lebih tinggi. Kita sama tidak bahagianya dan membereskan masalah dengan sama tidak efektifnya, hanya saja dengan lebih nyaman dan bergaya. Intinya dari survei ini membantu kita memahami bahwa uang tidak dapat menggantikan kemampuan dasar menyelesaikan masalah yang perlu mereka kembangkan. Lalu yang keempat, fakta keempat, masalah memberi kesempatan untuk bertumbuh. Ketika kita melihat ke depan dan membantu sesama, sadarilah bahwa selain dapat menyebabkan rasa sakit, masalah juga membantu kesempatan yang sangat baik untuk bertumbuh. Atau seperti yang dikatakan penulis Nena O'Neill, setiap krisis melahirkan kesempatan untuk terlahir kembali. Dari kesukaran-kusukaran lahirlah berkat. Ada 4 jenis orang ketika menghadapi masalah. 1, dia mengenang masa lalu. 2, berangan-angan tentang masa depan. 3, menarik diri dan menunggu seseorang menyelamatkan mereka. Yang keempat, menghadapi kemelut tersebut dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, saat kita membantu sesama, biarlah mereka tahu laut bisa saja bergelombang di depan sana. Tunjukkan bahwa merencanakan masa depan dengan sebaik-baiknya adalah tindakan yang benar. Ketika masalah datang, dorong mereka menghadapinya dan sebagai hasilnya berusahalah menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam navigator dari saya, Mr. Sorchan.